Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Visi GBI Ebenezer Simpangan, Yesaya 60. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena Yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu, yang maha kuasa, Allah Yakub. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Shalom saudara, pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyembatkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Tokoh lainnya Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang bertobat. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen yang paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya, kita tidak tahu dengan pasti apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh atau tidak. Sejarah tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa seseorang perlu dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh?
padahal ada orang yang belum atau tidak menunjukkannya secara nyata, tetapi tetap dipakai Tuhan dengan luar biasa. Pengakuan iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai satu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, Ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa, yaitu janji bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting di sini adalah baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya, di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul, yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini, kita dapat lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa di atas, kita dapat melihat dengan jelas ada perbedaan antara menerima Roh Kudus, yaitu keberdiaman dengan dipenuhi Roh Kudus, atau dibaptis dengan Roh Kudus, yaitu kepenuhan. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Seseorang yang telah dibaptis dan dipenuhi dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, sesuai yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini, kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab mencatat dampak dari baptisan Roh Kudus secara internal sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. Yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. Robert P. Menzies di dalam bukunya yang berjudul Speaking in Tongues mengatakan, tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Hal ini juga bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi, perlu dipahami bahwa seseorang memang dapat mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Tetapi hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan di atas, kita dapat simpulkan, meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun, pengalaman baptisan Roh Kudus akan membuat orang percaya lebih maksimal dalam melayani tubuh Kristus. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dalam bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa untuk membuka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang reba di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Yes, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, amin, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Angkat tangannya saudara, angkat tanganmu. Yes, dengan segenap hati ya bilang, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku Tuhan akan meluputkannya. Aku akan membentenginya saudara dan saya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari sesaat saya mengajak setiap kita berterima kasih saudara. Kita bersyukur pribadi lepas pribadi. Mari bersyukur. Angkat mazmurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Perbuatanmu ajaib, karyamu sempurna. Mari bersyukur saudara. Pribadi lepas pribadi bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih sama Tuhan buat segalanya yang Tuhan berikan bagi kami. Kami masih bisa bangun pagi Tuhan. Kami masih bernafas. Banyak orang yang tergeletak Tuhan, tapi kami melihat hidup kami Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami tegar di dalam Tuhan. Kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Atas semuanya itu kami mau bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih sebab kasih setiamu kekal selama-lamanya. Oh, nyatakan syukurmu saudara. Nyatakan terima kasihmu sama Tuhan. Kau
ada yang seperti Engkau Bapa. Ketahuilah, kata Yesus, aku akan selalu bersamamu sampai selama-lamanya, sampai pada masa kesudahannya. Terima kasih Tuhan. Katakan suci, sucilah Engkau. Amin. Yes. Suci, suci. Yes.
Kedua tanganmu saudara, katakan suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 mulia dan perkasa. Sekali lagi, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 mulia dan perkasa. Allah Tritunggal, agung namamu. 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 Semuanya saudara, sudah dikaruniai masa berkuasa roh saudara. Yang belum saudara bisa katakan haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang mulia, Yesus namanya. Kudus, kuduslah Engkau. You are holy, Jesus. Yes. Biar musik mainkan pujian ini. Oh, dia setiap kita menyembah.
saudara. Alami Yesus. Terus sembah. Pribadi lepas pribadi sembah. Sembah pribadi lepas pribadi dengan Tuhan saudara. Oh, tidak ada yang terlewatkan Engkau. Engkau kudus. Ya. Tuhan Yesus. Bagi Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Penyembala yang dahsyat saudara, penyembala yang hidup. Kuasa-Mu dicurahi. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Yes, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Yes, Lord. Holy.
pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Ambil waktumu saudara. Ini waktumu Tuhan. Oh, yes. Ini waktumu Tuhan. Pejamkan mata saudara. Oh, yes. Ya. Yes. Ya. Saudara, berhubungan dengan Tuhan saudara. Kami menyembah Tuhan. And the Spirit and the truth, Lord. Oh, yes. Yes, Lord. Hanya menyembah saudara. Hanya menyembah. Thank you, Jesus. Mari perlahan bangkit berdiri saudara. Thank you. Thank you, Lord. And the angels cry, holy, all creations cries, holy, you are lifted high, holy. Thank you, Jesus. Hear your people sing. To the King. Ya Tuhan. Yesus. And the angels cry. And the angels cry. Holy, all creation cry. We sing holy. Holy, you are lifted high. We sing holy, Jesus. Holy, holy, holy forever. Hear your people sing, Lord. Hear your people.
Katakan amin. Amin. Yes. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Yes. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Ayo berlari saudara lebih cepat, berlari sampai tujuan, mendapatkan. Angkat tanganmu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Katakan amin. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Sebagai bukti karya-Mu, ya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan. Terima, kau diterima kuasa-Mu Tuhan, karena Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kemanapun di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mujizat-Mu pasti terjadi Tuhan. Amin. Mengiringi setiap langkah kami orang-orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk katakan berlari sampai tujuan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota. Katakan berlari, berlari sampai tujuan. Sekali lagi berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan.
pagi ini ke altar Tuhan. Ya. Dengan hati yang terbuka. Siap menerima segala yang baik dari Engkau. Menerima segala yang luar biasa dari Tuhan. Kami datang hari ini bukan cuma sekedar rutinitas agamawi, tapi kami datang dengan kerinduan, haus dan lapar. Kami percaya firman menyatakan bahwa diberkatilah, berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Sebab mereka dipuaskan. So satisfied us this morning, oh God. Puaskan setiap kami pagi ini. Di hati kami yang merindukan Engkau. Kami membukanya lebar-lebar. Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami. Di hari kenaikan-Mu ini kami mengalami kuasa. Bukan hanya kuasa kebangkitan, tapi sungguh kami mengalami kuasa kenaikan Kristus. Kalau Kristus ditinggikan kami tahu, maka Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu. Berbicara buat kami, Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah kami. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau. Biar seluruh kami yang ada di GB Simpangan pagi ini mengalami perkara yang dahsyat dari Tuhan. So we are ready untuk menerima segala yang baik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom. Terima kasih Tuhan Yesus tentu saja. Thank you Pak Riki, Ibu, teman-teman GB Simpangan. Terima kasih kepada Sisko harusnya. Ya, tapi Siskonya ada saudara ya. Saya tadi lihat HP saya. Terakhir kali saya kesini 3 tahun lalu saudara. Sudah 3 tahun saya dan join di GB Simpangan. Beberapa kali Ibu Eva, Kak Silvi sempat hubungi tapi gak ketemu. Kemarin pas saya pelayanan ketemu Sisko. Lalu Sisko bilang, saya itu anaknya wakil gembala GB Simpangan kata dia. Kak James boleh enggak? Kita atur ketemunya hari kenaikan. Tapi saya percaya hari ini saya ada di tengah-tengah saudara karena Tuhan mau lakukan sesuatu yang dahsyat buat saudara. Aminnya fales saudara. Tuhan mau lakukan sesuatu yang dahsyat buat saudara. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Lebih meriah lagi buat Tuhan. Judul khotbah saya atau saya diminta ngasih tema, jadi saya kasih tema The Ascension. Atau bahasa Indonesia lah, kenaikan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yuk, slide berikutnya yuk. Ini ayat yang terkenal, setiap kali kenaikan pasti baca ayat ini. Ya. Saya berdoa saudara yang sudah 2000 tahun Kristen, 2000 tahun merayakan kenaikan, tidak bosan baca Kisah Rasul 1, 10-11. Cuma 2 ayat pasti mau baca sama-sama. Yang mau katakan amin. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, nomenklaturnya udah diubah. Dulu kenaikan Isa Al-Masih, sekarang kenaikan Yesus Kristus Bapak Ibu ya. Jadi nama Yesus sudah dinyatakan atas bangsa ini. Dan di hari kenaikannya, Yesus menderita, dia diadili, disalibkan, lalu dia dikuburkan dan dia bangkit. Selama 40 hari dia kumpul sama murid-muridnya, lalu dia naik ke sorga. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hal ini memberitahu kepada setiap kita bahwa Yesus pengen ngasih tahu ke saudara dan saya bahwa masih ada tujuan berikutnya dari hidup kita ini. Bapak Ibu, Jati Jajar bukan tujuan terakhir saudara. Sukma Jaya bukan tujuan terakhir saudara. Apalagi Cilodong saudara. Oke? It's not your final destination. Slide berikutnya. Kenaikan Yesus ke sorga, the ascension of Jesus reminds us, kasih ingat kita bahwa hidup di dunia ini cuma sementara. Kok gak ada yang yes sih? Saudara pikir saudara bakal terus-terusan di Depok? Saudara mau terus-terusan di Depok? Saudara, saya aja gak betah Bapak Ibu. Ya,
Depok panas banget, macet banget. Saya juga tinggal di Depok saudara, tapi ujung yang satu lagi. Saya sekarang tinggalnya di Pondok Petir. Kalau Simpangan kan batasan sama Bogor. Nah Pondok Petir tuh Depok batasannya sama Tangsel Bapak Ibu. Jadi ujungnya Depok loh. Saya pikir hari libur oke lah ya ke Simpangan ya. Sejam-sejam juga tuh Bapak Ibu. Sawangan gak ada obat sih macetnya. Sawangan beneran dah. Hari libur loh ini pagi loh. Aduh macet banget. Masa saudara betah tinggal di Depok terus-terusan? Saya emang gak betah. Dan kenaikan Yesus Kristus menghibur hati saya. Bahwa Depok ternyata bukan tempat terakhir saya, saudara. Bahwa bumi ini kita di Depok sementara. Kasih tau kiri kanan, sementara. Buat yang belum tahu, hidup kita di bumi ini, thank you Pak. Hidup kita di bumi ini sementara. The earth is not our final place. Bumi ini bukan tempat terakhir kita. Ada tempat yang Tuhan sudah sediakan, makanya dia naik ke sorga. Yohanes 14 katakan, aku harus kembali ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat buat saudara. Berapa banyak yang yakin kita pasti dapat tempat di sorga mulia. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Iya panik. Enggak, D aja kalau gitu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Come on, sing it. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu yang rindu bersama dengan Yesus sorga mulia. Katakan sama-sama yuk. Tak lama lagi Tuhanku bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus. Bersyukur sama Tuhan kalau dia naik ke sorga. Karena itu penghiburan dan keyakinan iman kita. Kita gak akan lama-lama di Depok, saudara. Ada sorga mulia menanti kita. Yesus naik ke sorga membuktikan bahwa bumi ini bukan tempat terakhir kita. Tapi yang berikutnya adalah Yesus terangkat ke sorga, saat berikutnya, setelah tugasnya di bumi selesai. Yesus terangkat ke sorga setelah dia disalibkan, dia mati, dan dia bangkit. Yohanes 19:30, Yesus ngomong begini, sudah selesai. Buat Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, Yesus sudah selesai, kita belum selesai. Jadi selagi tadi saudara bilang, tak lama lagi Tuhanku datanglah, menantikan kedatangannya, maka yuk lakukan apa yang Tuhan sudah tugaskan buat kita. Amin. Lakukan apa yang Tuhan sudah percayakan buat kita sampai selesai. Lakukan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Terus lakukan itu dengan setia Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Yesus sudah kasih contoh buat kita. Dia terangkat ke sorga ketika tugasnya sudah selesai. Dan kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di Depok hari ini, masih ada di Simpangan hari ini, masih ada di Tol Iskandar hari ini, Tuhan lagi pengen bilang, tugasmu belum selesai nak. Kita masih punya tugas. Dan tugasnya besar-besar dipampang setelah pintu masuk ruangan ini. Ada amanat agung Tuhan yang perlu kita genapi.
Aminnya fals, saudara. Kita harus jadi orang-orang yang pergi, jadikan semua bangsa. Bukan muridnya Pak Riki, muridnya Tuhan Yesus. Iya, jadi muridnya Tuhan Yesus. Cuma murid yang bisa memuridkan, kata gembala sidang kita. Oleh sebab itu saya percaya, kalau saudara masih ada di Simpangan hari ini, saya percaya banget, engkau adalah murid-murid Tuhan yang siap menggenapi amanat agung. Semua orang ketemu Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Sepakat tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Yang tepuk tangan sorakan, wuuu. Tapi hari ini ada satu frasa dari Kisah Rasul 1:10-11 yang sangat menarik hati saya. Slide berikutnya kamu media. Frasa itu bilang begini, sebab ia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu, seringkali kita membayangkan bahwa Yesus akan datang kembali sebagaimana murid-murid melihat dia naik. Jadi dia akan datang turun dari awan-awan. Oke, pengertian seperti itu sah-sah saja. Tetapi kata-kata cara yang sama itu bicara bukan hanya satu metode. Tetapi dalam environment, dalam bahasa Yunani kata asli cara itu artinya adalah the environment, the situation, the condition. Murid-murid tiba-tiba aja diajak Tuhan, yuk pergi. Dekat Betania di Bukit Zaitun, lalu tiba-tiba dia naik. It's in sudden, Yesus gak bilang, gue mau naik loh. Enggak. Karena buktinya murid-murid kan tercengang-cengang, terkejut saudara. Benar ya? Jadi kata-kata cara yang sama ini sebenarnya bicara tentang kejadian tersebut. Kejadiannya akan serupa ketika Yesus datang kedua kali, akan serupa mirip sama seperti ketika dia naik pertama kali. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pemimpin pengerja Jemaat GB Simpangan, kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Sebab dia segera datang. Dan kedatangan yang kedua itu sama seperti ketika dia naik ke surga. Saat berikutnya, pertanyaannya apa yang terjadi ketika dia naik ke surga? Apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga? Karena ketika kita sekarang menantikan kedatangannya, malaikat bilang itu akan sama. Lukas pasal 24. Saat berikutnya kamu dia. I just love this. Saya suka bagian ini dari Dr. Lukas. Lukas 24. 50-53, perikop di Alkitab saya, kenaikan Yesus. Jadi ternyata kenaikan Yesus bukan hanya di Kisah Rasul, tapi juga di Lukas 24. Oke? Lukas 24, ada 4 ayat Bapak Ibu Saudara. Bolehkah kita baca lagi sama-sama? Yang boleh cuma satu orang, gak rela lagi saudara. Yang boleh katakan amin. Yuk baca sama-sama yuk. 4 ayat doang, 1, 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan. Yang percaya katakan? Bapak Ibu dikasih Tuhan, Lukas 24 kasih kita gambaran apa yang terjadi ketika kenaikan. Kisah Para Rasul pasal 1 cuma kasih gambaran sedikit aja. Lukas 24 kasih kita quite a full picture, gambarannya cukup lengkap tentang apa yang terjadi ketika Yesus naik ke surga. Dan malaikat bilang sama seperti dia naik, demikian pula ketika engkau menantikan kedatangannya yang kedua, akan sama seperti itu. Jadi ketika kita sekarang menantikan kedatangan yang kedua, apa yang sama saudara kira-kira? Yang pertama saya kasih bold di situ, kata-kata Betania. Saat berikutnya. Betania, Bethany, artinya house of obedience. Ya, kata dasarnya bait dan ania itu poor, miskin, lemah, rumah orang lemah. Tapi salah satu terjemahan lain dari kata-kata Betania dalam bahasa Ibrani adalah rumah ketaatan. Sama seperti dia naik ke sorga, Tuhan bawa murid-murid ke Betania, ke rumah ketaatan. Demikian pula kita hari-hari ini saat menantikan kedatangan yang kedua. Maka ketaatan menjadi
peran yang penting buat setiap saudara dan saya yang menantikan kedatangan Yesus yang kedua. Hari-hari ini kita harus semakin taat sama Tuhan. Aminnya fals, saudara. Ketaatan memegang peranan penting dalam penantian kita akan kedatangan yang kedua. Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya khotbah di satu tempat, anugerah Tuhan tentu saja. Dan kemudian ada yang tanya begini habis saya selesai, dia bilang, "Pak, gimana sih cara paling cepat terima berkat Tuhan?" Saudara suka nanya gitu gak sih? Gimana sih cara paling cepat terima janji Tuhan? Karena kita hidup di generasi yang cepat-cepat ya. Semuanya cepat-cepat gitu ya. Ngubungin pacar cepat, ngubungin orang yang jauh di luar negeri cepat gitu ya. Kita mau cari informasi cepat. Kita hidup di sebuah generasi yang sangat cepat. Jadi kita pengennya juga cepat-cepat. Saudara mau tahu cara paling cepat mendapatkan jawaban doa saudara? Simple. Taat. Gak percaya kayaknya saudara. Saya mau katakan sekali lagi, engkau mau terima jawaban doamu, taat aja. Taat aja udah. Itu cara paling cepat. Kenapa? Karena ketika engkau taat, engkau gak hitung-hitungan sama Tuhan. Jadi saudara gak hitung waktu. Saudara gak perhitungan waktu sama Tuhan. Tuhan udah 3 tahun nih, di mana tulang rusukku? Mau tahu tulang rusukmu di mana? Laki-laki yang masih single, ke rumah sakit sana ronsen. Nah, kelihatan. Situ. Udah taat aja udah. Ketika kita mau taat sama Tuhan. Saat berikutnya, Filipi pasal 2. Saya taruh di situ Filipi pasal 2. Ini teladan yang Yesus berikan buat kita. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan apa? Taat sampai yang sudah mati katakan yes. Oh, ada lagi yang bilang yes. Semuanya masih hidup ya, belum mati ya. Berarti harus taat. Berakhirnya taat kapan? Sampai Kalau belum mati harus taat. Bilang kiri kanan taat. Kau tadi kanan sekarang kiri, kau tadi kiri sekarang kanan, bilang taat. Kenapa? Karena taat dari kiri ke kanan ke kiri tetap taat. Dan karena dia taat, Alkitab bilang begini, maka Allah memberikan dia, meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ketaatan Yesus yang membuat dia memperoleh kemuliaannya. Dan saya mau sampaikan hal yang sambut Bapak Ibu Saudara di GBI Simpangan, Ebenezer Simpangan. Ketaatan saudara akan membawa engkau dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Taat aja udah. Main di E pelan-pelan kakak. Pelan-pelan aja. Saya merasa sepi di atas ini kalau gak ada bunyi-bunyian saudara. Kadang-kadang orang bilang sama saya, Pak, saya udah doa sekian lama tapi belum dapat jawaban. Saya udah doa sekian lama pintunya belum kebuka-buka. Saya udah doa sekian lama lautnya belum kebelah-belah. Jawaban saya cuma satu, taat. Dan orang yang taat berani bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalaupun Tuhan gak jawab, aku tetap mau taat. 4 orang yang amin. Orang yang taat berani bilang gini sama Tuhan, Tuhan, walaupun istriku masih cerewet sampai hari ini, aku tetap mau taat. Yang amin bapak-bapak dong, jangan ibu-ibu. Orang yang taat berani bilang gini sama Tuhan, walaupun suamiku keras kepala melebihi batu karang yang teguh, aku tetap mau taat. Wah, ibu-ibu semangat amennya. Orang yang taat punya sikap hati. Walau gunung itu tak berpindah, punya kuasa
Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap rencanamu terindah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Walaupun gunungnya belum pindah, taat saudara. Taat aja udah. Karena itu kunci. Saudara melihat apa yang terjadi. Yang kedua, saat berikutnya, ketika Yesus naik ke sorga, Alkitab katakan, dekat Betania, dan di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Saat engkau taat. Saat berikutnya, berkatmu gak akan lari daripadamu. Saudara, saya tahu kita suka bilang ini, khotbah kok berkat. Tapi problemnya adalah Tuhan suka memberkati kita. Loh ya apa sih? Dia adalah Tuhan yang suka memberkati kita. Karena dia Bapa kita, dia sayang sama kita. Dan sebelum dia naik ke sorga, he took that chance untuk bawa murid-murid keluar ke Bukit Zaitun dekat kota Betania, rumah ketaatan. Dan di sana Yesus sendiri, bayangin kalau saudara jadi murid. Yesus sendiri mengangkat tangan dan memberkati mereka. Saudara, Pak Riki angkat tangan aja kita udah seneng yang luar biasa, saudara. Setiap kali selesai ibadah Pak Riki angkat tangan, terima berkat Tuhan. Oh, kita bahagia, kita percaya, kita pasti diberkati sepanjang minggu. Apalagi ini murid-murid. Yesus sendiri angkat tangan. And he blessed them. He blessed the disciples. Dia berkati murid-murid. Berapa banyak murid Tuhan di sini? Berkatmu gak akan lari daripadamu, saudara. Oh, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat Tuhan Yesus. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Walaupun gunungnya belum pindah, pintunya belum kebuka, lautnya belum kebelah, jangan khawatir, saudara. Karena dia suka memberkati kita. Amin. Saat berikutnya. Mazmur 23 ayat 6. Sebab kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku saat aku diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, kita suka ayat ini. Tapi seringkali kita alergi sama khotbah soal berkat. Padahal kita suka ayat ini. Ini perkataan seorang raja yang hatinya dekat sama hatinya Tuhan. Perkataan seseorang yang disebut a man after God's heart. Saya tahu bahasa Indonesia terjemahnya orang yang berkenan di hati Allah. Tapi bahasa Inggris katakan a man after God's heart. Jadi ada God's heart, ada hatinya Tuhan. Lalu tepat sebelahnya itu ada satu orang yang nulis Mazmur ini. A man after God's heart. Orang yang posisinya tepat dekat hatinya Tuhan. Dan orang itu bilang, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan itu terus mengikuti aku. Berkat Tuhan mengikuti aku. Kenapa? Karena kerinduanku cuma mau diam dalam rumahnya. Kerinduanku cuma mau taat sama firman-Nya. Kerinduanku cuma mau dengar-dengaran sama perkataannya. Bagaimana dia saudara mau memiliki kerinduan yang sama seperti Daud. Berkat-Mu tidak akan lari daripadamu. Sekali lagi tepuk tangan sama-sama buat Yesus. Apapun yang terjadi engkau punya keyakinan ini. Kita suka juga lagu ini kan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai,
yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat. Oh, kita happy nyanyi lagu ini. Setiap kali ada masalah kita bilang, oh Tuhan Kau belah laut. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan saya adalah begini, setelah laut dibelah, Tuhan bawa umat Tuhan kemana? Kok tiba-tiba lupa ayat, saudara? Habis Tuhan belah laut nih, umat Tuhan menyeberangi laut. Habis itu Tuhan bawa umatnya kemana? Kalau kanan sungai, ya, sungai Yordan, ini laut. Habis Tuhan belah laut, Tuhan bawa kemana? Padang. Jangan pura-pura lupa ayat, saudara, kalau padang gurun. Habis Tuhan belah laut, depannya bilang kiri kanan, padang gurun. Masih suka nyanyi lagu ini? Yang membelah. Masih suka. Depannya padang gurun loh. Persoalannya bukan tentang tempatnya. Persoalannya tentang dengan siapa engkau ada di sana. Saudara, Kanaan tanpa Tuhan itu rasa padang gurun. Tapi padang gurun bersama dengan Tuhan itu rasa tanah perjanjian. Selagi engkau terus bersama dengan Dia, maka berkat-Mu pasti gak akan lari daripadamu. Sekali lagi tepuk tangan dahsyat buat Tuhan Yesus. Saat berikutnya, yang ketiga, apa yang terjadi? Yang pertama yang terjadi adalah Yesus bawa ke Betania, bicara ketaatan. Yang kedua, Yesus memberkati mereka. Yang ketiga, ayat 52, mereka sujud menyembah. Biar saat kita menanti-nantikan kedatangan yang kedua, yang sama seperti ketika Dia naik ke sorga. Ini adalah tagline dari gembala, lead pastor di tempat di mana saya melayani. Saya berasal dari CK4, Bapak Ibu, cabang khusus 4. Gembala kami namanya Pastor Weliar Kauntu. Dan beliau punya program di YouTube. Saya bukan promosi programnya, saudara, enggak. Tapi dia punya program di YouTube setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Jam 6:30 pagi kalau saya nggak salah. Cuma 1 jam kok sampai 7:30, Bapak Ibu ya. Namanya Worship with Weliar. Dan di Worship with Weliar, Pak Weliar selalu mengatakan ini. Dan saya mau katakan hal yang sama. Saat berikutnya. Keep on worshiping. Selagi kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Keep on worshiping. Terus sembah Tuhan. Karena itu yang terjadi ketika Dia naik ke surga. Murid-murid sujud menyembah. Respon kehidupan dari murid-murid yang percaya akan kedatangan Kristus yang kedua. Responnya adalah, engkau suka nyembah Tuhan. You love to worship. Saudara, bukan hanya karena kita ada di sebuah wadah yang DNA-nya adalah prajurit-prajurit Allah yang gagah perkasa, yang punya gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama siang dan malam. Bukan hanya karena itu. Tapi lebih daripada itu. Karena memang kita rindu. Kita suka untuk selalu nyembah Dia. Dalam menanti-nantikan kedatangannya. Jangan banyak ngomel, jangan banyak ngedumel, jangan banyak komplain, jangan banyak bersungut-sungut. Tadi saya masuk ada mukanya udah muka sungut-sungut, saudara. Tapi yuk, keep on worshiping. Banyak nyembah Tuhan. Semakin saudara nyembah Tuhan, maka semakin saudara punya keyakinan bahwa saat Kristus datang, aku pasti turut bersama-sama dengan Dia. Amin. Sembah Dia. Saat berikutnya, Mazmur 96 kalau saya nggak salah. Saya taruh situ Mazmur 96. Ayat 9 bilang ini, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya suka banget tadi kabar nyanyi Holy Forever. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Ketika engkau punya gaya hidup yang menyembah,
maka mau gak mau, engkau pasti hidup kudus. Iya dong. Masa tadi main di mana Holy Forever ya? Main di G aja deh Holy Forever. Masa saudara sambil nyanyi, and the angels cry. Saudara terima sogok? Kan gak mungkin. Holy, saudara selingkuh sama sekretaris? Kan gak mungkin. Oh creation cries. Semakin saudara suka nyembah Tuhan, semakin hidupmu Tuhan bentuk. Masuk dalam kekudusannya. Karena itu yang Mazmur 96 katakan, sujudlah menyembah kepada Dia, perhiaskan kekudusan. Setiap kali iblis berusaha ganggu saudara, iblis berusaha belokin jalan saudara, iblis berusaha ganggu fokus saudara. Simple, balik ke ruang penyembahanmu. Back to your room, to the place of worship. Setiap kali saudara hilang fokus, saudara hilang arah, nyembah saudara. Nyembah. Karena itu yang murid-murid lakukan. Yesus naik, mereka kaget. Tapi respon mereka adalah mereka nyembah. Dan itu yang bikin mereka bisa bertahan 10 hari setelahnya. Walaupun mereka gak tahu loh 10 hari. Tuhan Yesus cuma bilang, tunggu. Gak dikasih tahu berapa lama kan ya. Tapi ketika mereka menyembah, mereka tahu selama mereka menunggu, mereka harus terus menyembah. Gak ada lain, mereka terus nyembah saudara. Dan itu yang membuat mereka jadi bejana yang terbuka, yang dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2. Saya berdoa, setiap kita yang hadir pagi ini di GBI Simpangan, kita menjadi bejana yang terbuka. Yang Tuhan penuhi semakin hari semakin bertambah. Menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan. Lebih meriah lagi buat Tuhan Yesus saudara. Saya harus cepat Bapak Ibu. Yang keempat, kalau saya nggak salah yang keempat. Kalau sudah nyatat mudah-mudahan benar yang keempat. Saya kasih tanda di situ. Sangat bersuka cita. Yuk slide berikutnya yuk. What happened? Apa yang terjadi saat the ascension, kenaikan itu? Murid-murid rejoice. Mereka bersuka cita. Jangan ada yang cembetut lagi di dalam ruangan ini saudara. Pastikan kiri kananmu mukanya gak kayak pepaya Bangkok tong. Ibu-ibu, yo, bapak-bapak, yo lihat kiri kanan saudara. Kalau dia belum senyum, biar buat dia tersenyum saudara. Ya. Saudara, Alkitab bilang, Lukas pasal 10, Yesus bersuka cita di dalam Roh Kudus. Jadi satu tafsir daripada ayat itu adalah setiap kali Yesus dipenuhi Roh Kudus, dia selalu bersuka cita. Kalau saudara renungkan, Yesus kan selalu dipenuhi Roh Kudus, bukan? Iya dong. Berarti dia selalu bersuka cita. Makanya ketika badai datang dia gak takut. Dia malah tidur. Kalau hari ini ada badai dalam hidupmu, udah suka cita aja. Kalau hari ini para mantu, kalau mertuamu setiap hari ngomel masakanmu keasinan, udah suka cita aja. Mertua juga, kalau emang mantumu masaknya keasinan, udah suka cita aja. Oh inang-inang mulai, aduh, mana bisa Pak Pendeta? Gak bisa kayak itu, harus diajarin lah mantu kita. Ayo saudara, sukacita. Apapun yang terjadi tetap bersukacita senantiasa. Ketika saya baca Lukas 24 dan masuk ke bagian sukacita, saya ingat ayat ini, slide berikutnya kamu lihat dia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dimulai dengan kata-kata bersukacitalah. Ternyata orang kalau bersukacita senantiasa, dia bisa tetap berdoa. Jangan-jangan kita jarang doa karena kita gak suka cita. Jangan-jangan saudara, kita jadi orang yang malas berdoa karena sukacita kita udah rendah. Kita lebih banyak ngomel, lebih banyak menggerutu, lebih banyak sungut-sungut.
Tapi hari-hari ini gak ada kekuatan yang lebih kuat daripada kekuatan doa. Dengan semua yang terjadi di luar sana, engkau harus tetap berdoa. Dan ternyata Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bilang begini, kalau kamu mau bisa tetap berdoa, kamu harus sukacita dulu. Yuk, putuskan hari ini. Saya rasa saya pernah katakan di sini, sukacita itu bukan perasaan, sukacita itu keputusan. Putuskan hari ini, apapun yang terjadi, aku tetap mau bersukacita. Karena ketika kita bersukacita, kita bisa tetap berdoa. Saat kita berdoa, kita bisa mengucap syukur. Saat kita mengucap syukur, maka roh kita gak akan padam. Roma pasal 12, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Yang kelima, yang terakhir. Saya janji yang terakhir, saudara. Saya berjanji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, di hadapan nama Tuhan. Yang terakhir. Tapi belum slide yang terakhir, ini baru poin yang terakhir. Sebagaimana dia naik, demikian dia datang. Demikianlah keadaan kita hari-hari ini ketika kita menantikan kedatangan yang kedua. Taat. Nyembah Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang diberkati sama Tuhan. Saudara menjadi orang-orang yang penuh sukacita. Yang kelima, memuliakan Allah. Selagi kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua, biarkan hidup kita, gak apa-apa ke situ. Biarkan hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Tujuan kehidupan murid-muridnya Tuhan Yesus. Tadi saudara waktu saya tanya siapa murid Tuhan Yesus, semua angkat tangan. Tujuan utama kehidupan disciple itu adalah supaya gurunya dikenal. Karena disciple beda sama student. Aduh, ini khotbah lain saudara, ini 1 jam yang lain. Tapi intinya kita disciple. Not only a student but we are disciple. Disciple itu yang dia utamakan pribadi gurunya. Dan tujuan kita sebagai disciple-nya Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Dia seumur hidup kita. Boleh nggak slide berikutnya? Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di hadapan semua orang. Supaya Jati Jajar, Depok 2, Depok Lama, Depok Baru, Sukmajaya, Cilodong melihat perbuatanmu yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tujuan hidup kita sebagai seorang murid, memuliakan Tuhan. Bilang kiri kanan, muliakan Tuhan. Saya berdoa teman-teman tahu lagu ini. Ada satu pujian yang hari-hari ini lagi berkati saya banget. Lagu ini bilang ini, biar ku memuliakan namamu seumur hidupku dan mengasihimu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang hayatku. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Boleh sekali lagi Bapak Ibu katakan, biar ku memuliakan, biar ku namamu seumur hidupku, seumur hidupku, dan mengasihi hari ini lebih dari yang lalu, lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hatimu sepanjang
sepanjang hayatku. Katakan Yesus, ku cinta selalu. Katakan Yesus, Yesus, ku cinta selalu. Yesus, Yesus, ku cinta selamanya. Biar hidup kita cuma mau nyenengin Tuhan, saudara. Memuliakan Tuhan, mengasihi Dia hari ini lebih dari kemarin. Lebih, saudara. Jadi ini jadi kerinduan kita menanti-nantikan kedatangannya yang kedua. Tuhan, aku mau cinta Engkau lebih lagi. Biar hidupku nyenengin hatinya Tuhan. Keluargaku nyenengin hatinya Tuhan. Pekerjaanku nyenengin hatinya Tuhan. Bisnisku memuliakan Tuhan. Jadi ini kerinduan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di hidup saudara, bahkan di bangsa ini namanya dipermuliakan. Sekali lagi, tepuk tangan paling dahsyat buat Yesus. Saudara, ingat gak pengakuan iman rasuli? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Slide berikutnya. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus. Lahir dari anak darah Maria. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Masih hafal lanjutannya? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Ini sebuah pengakuan iman rasuli di awal-awal gereja mula-mula. Untuk memastikan keyakinan kepada the Trinity. Trinitas, ketritunggalan Tuhan. Tapi yang menarik adalah bagian Yesus Kristus lengkap di situ. Set berikutnya. Yesus Kristus yang kita yakini, Dia disalibkan. Dia dikuburkan. Dan Dia mengalami kebangkitan. Ada kenaikan dan Roh Kudus dicurahkan. Berapa yang mau mengalami kenaikan dalam setiap aspek kehidupan kita hari ini? Patternnya sama. Set berikutnya. Kau mau mengalami kenaikan itu hanya bisa ketika kau mau salibkan dagingmu. Bangkit bersama dengan Dia. Dan kuasa Roh Kudus nyata dalam hidup kita. Amin. Biar di momen kenaikan ini kita ambil keputusan itu lagi sama-sama. Tuhan, aku tidak mau hidup menurut keinginan daging. Tapi aku mau hidup memuliakan Tuhan. Aku tidak mau hidup menuruti hawa nafsuku. Galatia pasal 5. Barang siapa dalam Kristus Yesus, Ia sudah menyalibkan hawa nafsu dan keinginan daging. Salibkan daging kita. Mati. Dan mari bangkit bersama dengan Kristus. Saya akan melihat seluruh pemimpin pekerja jemaat GBI Simpangan. Engkau akan mengalami kenaikan, kemuliaan oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Lagu tadi ada slide-nya, ada liriknya enggak lagu tadi? Ada ya? Judulnya Yesus Ku Cinta Selamanya. Penciptanya Pastor Weliar Kauntu. Sambil nunggu liriknya di copy paste di sana, saudara. Saya mau bilang begini, sebagai murid Tuhan, disciple itu artinya peniru. Peniru. Disciple artinya bukan pelajar, tapi peniru. Efesus 5 ayat 1, jadilah peniru-peniru Kristus, imitators of Christ.
itu disciple. Murid itu harus niru gurunya. Makanya saya kalau khotbah saya nyanyi. Kenapa? Karena saya niru guru saya. Guru saya namanya Weliar Kauntu, saudara. Di atas itu ada namanya Dr. Niko Jotoro Harjo. Yang kalau khotbah nyanyi. Setiap kali saya diundang kemana gitu ya. Lalu saya khotbah nyanyi, orang bilang pasti ini anaknya Pak Niko. Waktu saya bilang gembala saya Weliar Kauntu pantas khotbahnya nyanyi sama kayak gurunya. Saudara, saya tinggal di Pondok Petir ya. Pondok Petir itu udah ke Cinere. Ini saya lagi nunggu liriknya udah ada. Kalau liriknya udah ada kasih jempol ke saya. Jadi saya akhiri kesaksian saya. Saya Pondok Petir, anak saya sekolahnya di BPK Penabur Cinere. Saya sering grabin anak saya sama susternya. Satu kali saya naik grab. Dari rumah saya harus naik grab ke stasiun MRT Lebak Bulus. Lalu kemudian karena hari itu saya ditugaskan sama Pastor Weliar buat pimpin salah satu ibadah. Dan ada satu lagu baru, saudara. Jadi saya sepanjang jalan dari rumah menuju ke MRT Lebak Bulus, saya latihan lagu baru itu di kepala saya. Bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Saya terus nyanyi itu sepanjang jalan ya. Terus tiba-tiba supir grabnya bilang gini, Pak, saya itu udah 2 kali loh nganter anak dari rumah yang saya jemput Bapak tadi. Ke sekolahnya di Cinere. Oh, Bapak nganter anak saya, aduh makasih banyak ya Pak ya, anak saya diantar selamat gitu kata saya. Saya bilang, makasih udah bawa susternya selamat, lancar semuanya. Terus dia bilang gini, tadinya saya gak tahu itu anak Bapak. Tapi sekarang saya yakin 100% itu pasti anak Bapak. Saya tanya dong, kok bisa? Kenapa sekarang yakin? Karena sama kayak bapaknya. Dari rumah ke Cinere dia nyanyi mulu kata dia, saudara. Bapak dikenali lewat anaknya. Bapak di sorga dikenali lewat saudara di Simbangan. Oh, tepuk tangan jangan tanggung-tanggung buat dia. Mari salibkan daging kita dan memilih untuk hidup bersama dengan dia. Berapa yang mau mengalami kenaikan dan siap menggenapi amanat agung Tuhan Yesus? Lambaikan tangan saudara, lambaikan tangan sorakan. Woo! Mari bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyi lagu tadi ya. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihi. Sekali lagi yuk katakan, aku ingin. Aku memiliki hati yang seperti-Mu. Kami rindu Tuhan. Aku mengasihi seperti Kau mengasihi. Biar ku memuliakan, biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidup dan mengasihi-Mu, mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku sepanjang hayat Yesus, Yesus. Sekali lagi GBI Simbangan. Biar ku memuliakan, biar ku memuliakan
hamba-Mu siang ini dalam waktu yang gak banyak yang kupunya Tuhan. Aku berdoa buat semua kami yang ada di GB Ebenezer Simpangan. Aku berdoa hidup kami cuma memuliakan Tuhan. Pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, keluarga kami cuma memuliakan Tuhan. Biar kami mengasihi-Mu hari ini lebih dari kemarin. Besok kami mengasihi Tuhan lebih dari hari ini. Semakin hari kami semakin sayang sama Tuhan. Aku berdoa biar hati kami limpah dengan kasih-Mu. Sehingga apapun yang ada di hadapan kami, pintu yang belum terbuka, gunung yang terlalu tinggi, laut yang terlalu lebar, kami tidak pernah takut, tidak pernah khawatir. Karena Engkau Allah yang sudah naik ke sorga. Dan Engkau terus menyatakan berkat-Mu buat kami. Makasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu di GB Simpangan siang ini. Biar hati kami pulang limpah dengan segala yang baik dari Tuhan. Dengan mengambil keputusan, biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta. Katakan Yesus. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta selamanya. Haleluya. Sampai selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan menjemput kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan. Lebih dahsyat dalam tangan Tuhan. Pak James ya Tuhan Yesus. Kau perluas pelayanan beliau Tuhan. Biar lewat pelayanan beliau Tuhan akan ada banyak jiwa-jiwa mengenal Tuhan. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati keluarganya ya Tuhan. Berlimpah-limpah kasih setia Tuhan atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Memberikan persembahan saudara. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan atas kami. Inilah persembahan kami Tuhan. Dengan sukacita, dengan kasih kami memberi. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. Makasih Tuhan, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari kenaikan-Mu hari ini Tuhan, kami semua di tempat ini kayak mau ambil komitmen Tuhan, apapun keadaan kami Tuhan. Baik buruk keadaan kami mau terus menyembah ya Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena itu pakai setiap kami Tuhan. Kami mau ambil komitmen Tuhan untuk lebih dalam lagi Tuhan. Untuk masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan, menyembah Engkau Tuhan. Pakai setiap kami di tempat ini Tuhan. Untuk kami mau ambil bagian menyelesaikan amanat agung-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menjadi murid-Mu Tuhan. Pakai setiap kehidupan kami ya Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang dimuliakan Tuhan. Kami mau bawa setiap kota kami, tempat di mana kami tinggal ya Tuhan, di mana kami dibesarkan Tuhan. Bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Betapa kami rindu Tuhan melihat bangsa kami dipulihkan Tuhan, kota kami dipulihkan Tuhan. Biar lawatan Allah boleh terjadi Tuhan, revival boleh terjadi Tuhan. Buat bangsa kami, buat kota kami Tuhan. Biar kami boleh melihat nama-Mu dimuliakan atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Karena itu bekerjalah ya Tuhan. Bekerjalah sepenuhnya Tuhan. Biar Engkau berdaulat Tuhan atas kota kami, atas bangsa kami Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, ucapkan berkat buat kota, buat bangsa kami Tuhan. Biar api Pentakosta ketiga boleh dicurahkan secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan. Buat gembala pembina kami Tuhan, Paniko beserta wakilnya Tuhan. Pakai secara luar biasa ya Tuhan. Biar mulai tangan hamba-Mu Tuhan, amanat agung boleh terselesaikan Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, kami Tuhan. Payungki beserta wakilnya Tuhan, pakai lebih lagi Tuhan. Dari unity atas Rehan 9 Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga terus tangan kami Tuhan. Kami berdoa buat gembala kami di tempat ini Tuhan. Pariki beserta wakilnya, Ibu Rebo dan Pak Topan Tuhan. Yang tampil dengan kemarin sempurna buat hamba-Mu Tuhan. Biar kami taat lebih lagi ya Tuhan. Biar melalui tangan pemimpin kami di tempat ini Tuhan. Ada pekerjaan Tuhan yang ajaib Kau lakukan buat tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama dengan kami datang ya Tuhan. Kami pulang bawa berkat-Mu Tuhan. Kami pulang bawa kemenangan ya Tuhan. Kami pulang bawa kemenangan atas pergumulan kami Tuhan. Biar apapun yang kami lakukan Tuhan, Kau buat berhasil untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kehidupan kami Tuhan, orang-orang boleh melihat Tuhan. Kehidupan kami jadi kesaksian yang hidup Tuhan. Betapa kami punya Allah yang ajaib Tuhan. Betapa kami punya Allah yang murah hati. Punya Allah yang hidup Tuhan. Yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami rindu dengan berkat dari hamba. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Sambil mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terima berkat berlimpah-limpah. Berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan dengan Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita yang percaya kepadanya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.